slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini kita akan membahas cara input dokumen transaksi penyesuaian ke dalam Mayap Accounting. Di sini saya menggunakan kasus UDS Prima yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2026 paket 1. Pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya telah dijelaskan cara input dokumen transaksi ke dalam Mayap Accounting. Di sini kita melanjutkan kembali input dokumen transaksi penyesuaian. Setelah selesai kita menginput dokumen transaksi, di sini kita mempunyai trial balance. Cara melihat trial balance yaitu di dalam Common Center ini kita pilih report, lalu kita pilih account dan kita pilih trial balance. Kita pilih customize. Di sini untuk bulan Desember kita pilih display. Dan di sini bisa kita lihat trial balance per 31 Desember tahun 2025 untuk kasus UDS Prima. Trial balance inilah yang nantinya akan kita jadikan untuk dasar membuat jurnal penyesuaian atau menginput dokumen transaksi penyesuaian. Jadi untuk trial balance di sini kita minimize terlebih dahulu dan kita bisa mulai untuk menginput dokumen transaksi dari memorial. Dokumen transaksi yang pertama di sini ada dokumen transaksi nomor 26 dengan nomor bukti 01BM, yaitu telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember tahun 2025 menunjukkan informasi yaitu interest revenue Rp1.200.000 dan bank service charge Rp320.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting, yaitu di dalam Common Center kita pilih account, lalu kita pilih record journal entry. Di sini general journal kita isi 01BM, jadi nomor buktinya 01BM. Lalu tanggal transaksi kita inputkan tanggal 31 Desember tahun 2025. Dengan jurnalnya di sini yaitu interest revenue Rp1.200.000 dan bank service charge Rp320.000. Jadi akun yang kita gunakan yaitu cash in bank, use account. Lalu berikutnya bank service charge. Bank service charge kita pilih use account. Dan akun yang ketiga yaitu interest revenue. Untuk angkanya bank service charge yaitu sebesar sesuai dengan di soal Rp320.000. Lalu interest revenue juga sesuai dengan di soal Rp1.200.000 dan selisihnya masuk ke dalam cash in bank. Oh, di sini untuk memonya kita isikan yaitu penyesuaian rekening koran. Apabila sudah semua kita input dan sudah sesuai, bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 27, ada 02BM, lakukan penyesuaian terhadap saldo akhir perlengkapan. Kita inputkan 02BM, tanggalnya 31 Desember, yang pertama kita untuk penyesuaian perlengkapan. Yaitu jurnalnya untuk penyesuaian perlengkapan, di sini saldo akhirnya sebesar Rp7.700.000.
Kita minimize terlebih dahulu, kita lihat di trial balance saldo akhir perlengkapannya. Di sini bisa kita lihat saldo akhir untuk perlengkapan yaitu office supplies ada Rp13.600.000 di trial balance, dimintanya sisanya Rp7.700.000. Maka selisihnya inilah yang menjadi bebannya. Untuk mengetahui berapa besar selisihnya, kita coba hitung dengan menggunakan kalkulator, yaitu di sini office supplies Rp13.600.000 kita kurangi dengan saldo perlengkapannya yaitu Rp7.700.000. Maka didapatlah Rp5.900.000. Ini merupakan jumlah dari biayanya atau yang terpakai. Sehingga jurnalnya kita buka kembali. Jurnal yang kita buat yaitu untuk penyesuaian perlengkapan akun 6 office supplies expense di debit berjumlah Rp5.900.000. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu office supplies use account. Jadi jurnalnya office supplies expense di debit dan office supplies di sebelah kredit. Apabila sudah sesuai, out of balance sudah 0, bisa kita record. Kita masih di bukti memorial 02BM yang kedua. 02BM yaitu untuk yang kedua, untuk penyesuaian beban asuransi. Maka kita inputkan penyesuaian beban asuransi. Untuk beban asuransi, jurnalnya yaitu akun 6. Kita pilih insurance expense di debit sebesar angka yang ada di soal Rp1 juta. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu prepaid insurance dengan jumlah yang sama. Apabila sudah sesuai, out of balance sudah 0, bisa kita record. Kita lanjut masih di 02BM. Penyesuaian yang ketiga yaitu untuk beban sewa. Maka memo kita isi penyesuaian beban sewa. Lalu jurnalnya yang kita inputkan akun 6 yaitu rent expense di debit sesuai dengan angka yang ada di soal 2 juta. Dan yang di kreditnya yaitu prepaid rent dengan jumlah yang sama Rp2 juta, out of balance sudah 0, bisa kita record. Kita lanjut masih di 02BM tanggal 31 Desember tahun 2025, memo kita isi yang keempat. Di sini ada cadangan kerugian piutang. Berarti kita isi penyesuaian cadangan kerugian piutang. Lalu untuk jurnal yang kita buatkan, di sini cadangan kerugian piutangnya sebesar 2% dari saldo piutang. Kita lihat terlebih dahulu trial balance kembali. 2% dari saldo piutang, account receivable kita sebesar Rp306.508.000. Maka kita hitung 2% dari saldo piutang, Rp306.508.000 dikali dengan 2%, maka jumlah dari cadangan kerugian piutangnya Rp6.130.160. Tetapi kita harus memperhatikan saldo allowance ada sebesar Rp2.500.000. Maka kita kurangi dari perhitungan tadi, kita kurangi dengan Rp2.500.000. Maka didapatlah Rp3.630.160. Inilah yang kita buat jurnalnya.
Ini bisa kita minimize terlebih dahulu. Dan kita buka kembali record journal entry dengan jurnalnya, yaitu akun 6, bad debt expense di debit Rp3.630.000. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu allowance for the full debt dengan jumlah yang sama. Maaf, ini ada kesalahan, Rp3.630.160. Jadi out of balance sudah 0, bisa kita record. Kita lanjut, dokumen transaksi 27 sudah selesai, kita ke dokumen transaksi nomor 28. Di sini ada nomor bukti 03BM, maka kita inputkan 03BM, tanggalnya 31 Desember, yaitu lakukan penyesuaian terhadap aktiva tetap. Maka memo kita isi penyesuaian aktiva tetap. Lalu jurnalnya yang kita buat di sini penyesuaiannya untuk vehicle dan equipment. Yang pertama yaitu akun 6, depreciation expense vehicle use account sebesar Rp2.500.000. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu akumulasi depreciation vehicle dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya untuk equipment, akunnya akun 6, yaitu depreciation expense equipment use account di debit sebesar Rp1 juta. Dan yang di sebelah kreditnya yaitu akumulasi depreciation office equipment use account dengan jumlah yang sama Rp1 juta. Apabila out of balance sudah 0, bisa kita record. Lalu kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 29 dengan nomor bukti 04BM. Kita inputkan 04BM, tanggal 31 Desember tahun 2025. Di sini lakukan penyesuaian terhadap yang pertama ada gaji karyawan, berarti kita membuat penyesuaian gaji karyawan. Penyesuaian gaji. Lalu berikutnya ada pembayaran listrik dan pembayaran air. Maka kita inputkan memonya penyesuaian gaji, listrik, dan air. Lalu jurnal yang kita inputkan untuk gaji karyawan yaitu akun 6, wages and salaries use account, berjumlah Rp16 juta. Lalu berikutnya untuk pembayaran listrik dan air, akunnya kita pilih akun 6. Di sini internet, electricity and water. Jadi satu, use account. Dengan jumlahnya kita tambahkan Rp600.000 ditambah Rp420.000. Jadi Rp1.020.000. Lalu yang di sebelah kreditnya, untuk biaya yang belum dibayar masuk akun 2 atau utang, kita ambil akunnya yaitu accrued expense use account dengan jumlahnya sebesar Rp17.020.000. Kita tap dan out of balance menjadi 0. Apabila sudah sesuai, bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, dokumen terakhir di memorial ada dokumen nomor 30, yaitu di sini nomor dokumen 05BM, kita inputkan 05BM, tanggal 31 Desember tahun 2025, memo kita isi, lakukan konversi atas pajak, berarti kita penyesuaian pajak. Pajak penghasilan.
Yaitu di sini hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan PP nomor 55 tahun 2022 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember tahun 2025. Maka kita minimize terlebih dahulu, kita buka kembali trial balance. Di sini kita lihat peredaran bruto atau sales of merchandise kita selama bulan Desember ada Rp403.137.000. Maka inilah yang kita hitung. Rp403.137.000 dikalikan dengan di soal yaitu sebesar 0,5% dikali 0,5%, maka didapatlah Rp2.015.685. Inilah yang akan kita buat jurnal penyesuaiannya, yaitu dengan nama jurnalnya, yaitu akun 6, kita pilih jurnalnya minta dicatat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Maka kita pilih income tax expense, use account, sebesar jumlah sesuai perhitungan kita 2.015.685. Lalu yang di sebelah kreditnya yaitu catat ke dalam income tax payable. Maka kita pilih income tax payable, use account. Jadi akun 2. Jadi jurnalnya income tax expense di debit dan income tax payable di sebelah kredit. Di sini out of balance sudah 0, bisa kita record. Selesai semua, kita input dokumen transaksi penyesuaian, bisa kita cancel. Lalu kita akan melihat laporan keuangan untuk kasus UDS Prima. Lalu berikutnya kita akan melihat laporan keuangan untuk kasus UDS Prima, yaitu cara melihat laporan keuangan. Di dalam Comment Center ini di bawah ada report, kita pilih laporan keuangan yang biasanya dibutuhkan, yaitu yang pertama profit and loss. Lalu kita pilih profit and loss, lalu customize, kita pilih di sini date from-nya yaitu 1 Januari tahun 2025 dan 31 Desember tahun 2025. Lalu kita pilih display dan bisa dilihat di sini profit and loss statement per Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2025, yaitu laba kita sebesar Rp579.796.245. Lalu bisa kita close. Laporan keuangan berikutnya yaitu kita akan melihat neraca atau laporan neraca. Di sini kita pilih standar balance sheet. Kita pilih customize. Di sini untuk selected period yaitu bulan Desember sampai dengan 31 Desember tahun 2025. Kita pilih display. Dan bisa dilihat untuk balance sheet-nya. Lalu bisa kita close. Berikutnya, laporan keuangan berikutnya yaitu kita pilih banking. Dan kita pilih yaitu cash flow-nya. Kita pilih statement of cash flow, customize untuk 1 Januari tahun 2025 sampai dengan 31 Desember. Kita display dan inilah bisa dilihat laporan arus kasnya. Bisa dilihat laporan arus kasnya selama bulan Desember, dari Januari sampai dengan Desember. Bisa kita close. Itulah tadi cara input dokumen transaksi penyesuaian dan melihat laporan keuangan akhir untuk kasus UDS Prima,
yang merupakan soal UKK Akuntansi tahun 2026 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.